warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fide Intan Feriana, NIM 304021000107 dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, yang berjudul tentang sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pembentukan pemerintahan. Sejak Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720 Masehi, Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah naik tahta. Kelompok Sunni dan kelompok Syiah menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Mereka melantik dan menyebar para propagandis ada dua. Yang pertama al-musawah atau persamaan kedudukan, dan yang kedua al-islah atau perbaikan. Marwan bin Muhammad yang sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah terbunuh sehingga resmilah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sementara orang-orang Syiah tidak memperoleh keuntungan politik dari kerjasama ini, dan mereka terpaksa memainkan peranan lagi sebagai kelompok oposisi pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periodisasi Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa disintegrasi. Secara garis besarnya terbagi kepada 4 periode. Yang pertama, periode integrasi ditandai dengan besarnya pengaruh Persia tahun 750 sampai 847 Masehi, yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, ada periode disintegrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan Turki tahun 847 sampai 932 Masehi, yang dikenal sebagai masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Bani Bu'awaihi tahun 944 sampai 1075 Masehi, yang ditandai dengan adanya tekanan Bani Bu'awaihi terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah pada masa kemundurannya. Yang keempat, ada Bani Bu'awaihi tahun 944 sampai 1075 Masehi, yang ditandai dengan kuatnya kekuasaan Turki Saljuk dalam pemerintahan dan berakhir dengan serangan Mongol. Masa perkembangan pemerintahan. Yang pertama, Abul Abbas al-Saffah tahun 750 sampai 754 Masehi sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah dan melakukan tindakan, yaitu mengundang pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam, memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang Bani Umayyah dengan menyebar mata-mata, dan yang terakhir membongkar semua kuburan khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburan Umar bin Abdul Aziz, kemudian membakarnya. Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Di masa pemerintahan ini, Daulah Abbasiyah mulai mengalami perkembangan. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah al-Mansur setelah diangkat menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya. Untuk terciptanya stabilitas tersebut, beliau menghadapi pemberontakan dan kerusuhan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memajukan ekonomi. Yang kedua, menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali. Yang ketiga, menghadapi pemberontakan golongan Syiah. Yang keempat, membangun kota Baghdad. Yang kelima, menghadapi kekuatan Abu Muslim. Yang keenam, mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. Yang terakhir, masa kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, memperindah kota Baghdad. Pada masa puncak keemasan kota Baghdad di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Ada 3 keistimewaan kota ini, yaitu prestis politik, supremasi ekonomi, aktivitas intelektual. Yang kedua,
Kota Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Istana Harun al-Rasyid yang megah dijadikannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Di situ berkumpul para ilmuwan dan orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektual di Baghdad dapat ditunjang oleh kesejahteraan hidup para cendekiawan. Kaum sarjana itu telah dapat berpola hidup mewah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat pada masa Daulah Abbasiyah melalui 3 pengembangan ilmu yang telah disebutkan di atas, yaitu diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku dan perpustakaan. Di antara ilmu-ilmu umum yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu farmasi, ilmu geografi, dan juga falsafat. Peranan orang Persia dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah I berkuasa, orang-orang Persia dianaktirikan baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu, mereka berpihak kepada Bani Abbas di saat Bani Abbas ingin menumbangkan Daulah Umayyah. Ketika Khalifah Al-Mahdi anak Al-Mansur menduduki jabatan khalifah menggantikan ayahnya, maka dia pun mempercayakan wazirnya kepada anak Khalid ibnu Barmaki, yaitu Yahya bin Khalid. Selain itu, sumbangan bangsa Persia dalam memajukan pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah mempersembahkan istana-istana yang mereka bangun di Baghdad Timur, karena mereka telah menjadi hartawan yang kaya. Peran yang dimainkan orang-orang Persia ini mengalami penurunan dan bahkan kehancurannya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtasim. Masa kemunduran Daulah Abbasiyah dan faktor-faktornya. Periode disintegrasi ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah banyak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan rakyat yang mengakibatkan rakyat menjauhkan diri dari pemerintahan pusat dan mendirikan pemerintahan-pemerintahan kecil di daerah. Akibat dari itu, semua Khalifah Abbasiyah yang lemah meminta bantuan kepada dinasti yang kuat di daerah untuk membantunya mengatasi tekanan sultan yang telah terlebih dahulu masuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Tekanan orang Turki. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah diawali dari kebijaksanaan Al-Makmum yang menunjuk saudaranya Al-Muqtasim menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ketika itu, orang-orang Persia tidak setuju karena mereka berkeinginan agar Al-Makmum mengangkat anaknya yang bernama Abbas menjadi khalifah. Hal itu tidak diinginkan Al-Makmum. Akhirnya, Al-Muqtasim diangkat menjadi khalifah menggantikannya. Peranan yang dimainkan orang-orang Turki pada pemerintahan setelah Al-Muqtasim sudah sedemikian besar. Para perwira-perwira Turki sudah memegang jabatan yang langsung berada di bawah khalifah. Tekanan orang Saljuk. Latar belakang masuknya Turki Saljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah untuk membantu daulah tersebut mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan Bani Buwayhi. Kesempatan berkuasa bagi Tugrul Bek yang berbangsa Turki itu terbuka dan oleh Khalifah Al-Qaim dia diberikan jabatan Amir Umara dan memberi nama untuk lebih mendekatkan hubungan. Khalifah mengawinkan putrinya dengan sultan baru itu, akan tetapi tidak lama kemudian sultan meninggal tanpa meninggalkan seorang putra, sehingga kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada saudara sepupunya Alip Arslan sebagai penguasa kedua Bani Saljuk pada tahun 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Serangan Mongol dan kehancuran Baghdad tahun 1258 Masehi. Bangsa Mongol adalah komunitas suku yang tinggal di Asia Tengah, di antara Danau Baikal dan pegunungan Altani yang merupakan anak gunung yang berpusat di antara Rusia dan Cina. Bangsa Mongol melakukan invasi ke berbagai bangsa, merampas dan merampok. Invasi yang dilakukannya tidak bertujuan untuk menyebarkan akidah
pemikiran atau peradaban mereka, melainkan untuk melakukan kerusakan semata-mata. Bangsa Mongol berasal dari seorang tokoh terkemuka bernama Alanjia Khan yang mempunyai dua orang putra yang bernama Tartar dan Mongol. Serangan bangsa Mongol. Kekuatan yang telah terhimpun mulai dikerahkannya untuk melakukan serangan demi serangan, diantaranya ditujukan kepada bangsa Mongol berusaha untuk menguasai Cina, yakni pada tahun 1215 Masehi, dia dapat menduduki Peking atau ibu kota Cina saat itu. Setelah itu, ia mencoba mengkonsentrasikan perhatiannya ke sebelah barat, wilayah yang dihuni oleh umat Islam. Genghis Khan mengadakan kontrak dagang dengan pihak Khawarizm sebagai usaha mengenali situasi dan kondisi kekuasaan Islam di Asia Tengah. Pada tahun 1220, Genghis Khan bersama pasukannya datang ke Bukhara untuk melakukan serangan terhadap kekuatan Khawarizm. Dari Bukhara, Genghis Khan melanjutkan serangannya ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi. Pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan penaklukan ke kota-kota Khunji, Nisabur, Mazindahan, Rai, Bamasan, Qazwin, Azerbaijan, dan Tibris. Kehancuran khilafah. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dan wilayah Islam, mereka berharap dapat menguasai Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah yang pada waktu dalam posisi lemah karena adanya perpecahan antara khalifah yang berhaluan Ahlus Sunnah dengan Amir Umaranya yang berpaham Syiah. Untuk memenuhi ambisinya itu, dia mengirim surat kepada Khalifah Al-Muqtazim yang berisi tekanan agar dia menghancurkan benteng-benteng pertahanan, menimbun parit-parit jebakan, serta menyerahkan kekuasaan kepada Hulagu Khan. Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol, hancurlah kekuasaan Bani Abbas bersamaan dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang luhur yang pernah dibangun oleh para khalifah. Para sejarawan menggambarkan bahwa dengan runtuhnya Baghdad sebagai ibu kota negara Islam merupakan lembaran sejarah yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sepanjang sejarah Islam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah tidak ada peristiwa yang lebih buruk dan menyakitkan hati selain daripada peristiwa runtuhnya kota Baghdad. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.